Selamat pagi saudara semua di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dan daftar Elohim saya ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Surat Paulus kepada jemaat di kota Roma ini tentu juga mengandung pengharapan dan pesan yang sama untuk setiap jemaat dimanapun berada, termasuk saudara dan saya pada masa sekarang ini. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang belajar terus untuk mengasihi Elohim. Kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim di dalam kehidupan kita. Maka kita harus percaya, kita harus mengerti pesan Tuhan melalui Paulus bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Elohim. Segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya dapat bekerja sama, dan yang melakukan adalah Tuhan sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa Bapak Ibu yang dimaksud oleh Paulus di sini? Saya akan ajak kelanjutan dari kitab Roma pasal 8 ini, saya akan bacakan di ayat yang ke-29. Sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kebaikan yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki boleh terjadi dalam kehidupan kita melalui segala sesuatu, segala hal yang bisa bekerja sama dalam kehidupan kita adalah supaya kita ini menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesua Hamasiah. Itu hal yang pertama. Kebaikan yang Tuhan kehendaki adalah kita semakin hari semakin serupa dengan Yesua Hamasiah. Lalu yang kedua di ayat yang ke-30, dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga telah Dia panggil, dan mereka yang telah Dia panggil, mereka juga telah Dia benarkan, dan mereka yang telah Dia benarkan, mereka juga telah Dia muliakan. Kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan, kita sudah dipilih untuk kemudian dimuliakan. Ini berarti adalah bahwa Tuhan ingin mendatangkan kita ini semakin hari semakin dimuliakan, semakin berkenan di hati Tuhan melalui apa? Melalui segala sesuatu, melalui segala hal yang terjadi, yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sakit penyakit, atau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini sedang sakit, mari kita beriman bersama-sama bahwa melalui sakit ini ada sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang pertama, saat kita sakit, kita bisa mengerti apa penyebab sakit itu. Kita bisa semakin berhati-hati, kita menjaga kesehatan kita, kita memiliki pola makan yang sehat, kita memiliki istirahat yang cukup yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Maka bahkan ketika kita sedang sakit, kita bisa belajar untuk bisa menjaga kesehatan kita. Melalui kesakitan kita, kita juga sedang berharap kepada Tuhan bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Maka kita berharap supaya Dialah yang menolong dan menyembuhkan kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara, bila kita sedang disakiti. Sakit hati ini ketika ada orang yang menyampaikan perkataan, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri kita, menyakiti kita, menggores hati kita. Maka di saat itulah kita sedang belajar bagaimana kita bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain,
kita sedang diajar oleh Tuhan untuk melakukan sabda Tuhan, untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang telah orang perbuat dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara pernah melakukan satu kesalahan, bahkan ketika kita sedang atau telah berdosa, melakukan hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, maka saat inilah kita bisa belajar. Melalui hal ini kita akan belajar untuk meninggalkan kesalahan kita. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak akan berbuat dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita tahu bahwa kesalahan, dosa mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hal-hal yang buruk, intimidasi setan, rasa bersalah, sakit penyakit. Bahkan ujungnya kita tahu semuanya. Dosa itu membuahkan maut, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, contoh yang paling nyata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan saat dimana kita merasa sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, terjadi di dalam kehidupan Yosef. Kita tahu bagaimana Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan Yosef, bahwa suatu saat dia harus memelihara bangsa yang besar, mendahului untuk bisa datang ke Mesir. Maka Tuhan izinkan kakak-kakaknya merencanakan hal yang jahat, hal yang tidak baik. Bagaimana dia berusaha untuk dibunuh, dimasukkan ke sumur, bahkan kemudian dia dijual. Namun semua itu Tuhan izinkan supaya Paulus bisa sampai ke Mitsraim atau Mesir. Dan kita tahu kemudian dia menjadi penguasa. Di kitab Beresit atau Kejadian pasal 50 ayat 20, saya akan bacakan bagi kita. Adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini, yaitu demi memelihara suatu bangsa yang besar. Itulah kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yosef atau Yusuf, sehingga Tuhan izinkan hal-hal yang sepertinya sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, menyakitkan hati Yosef. Namun itu semua menjadi jalan bagaimana Yosef berharap kepada Elohim, bagaimana dia menjaga kekudusan hidupnya, bagaimana dia tetap tabah walaupun difitnah, walaupun harus ada di penjara. Ujung-ujungnya dia mengerti kehendak Tuhan bahwa dia harus mendahului saudara-saudaranya di Mitsraim, supaya Yosef lewat kuasanya, otoritasnya menjadi orang kedua di Mitsraim pada waktu itu. Maka dia memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu kaum keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan hari ini buat kita adalah mari kita percayai bahwa dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita sekarang ini, bahkan sekalipun itu sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan, maka ada kebaikan yang Tuhan ingin datangkan dalam diri kita. Maka saya percaya, walaupun Tuhan izinkan ada pandemi, ada kesukaran, ada kesulitan dalam kita bergerak, dalam kita bekerja, dalam berusaha pada hari-hari ini, namun saya percaya Tuhan sanggup membuatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara dan saya. Demikianlah renungan saya pada pagi hari ini. Tetap semangat. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara sekalian. Amin.